Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita pada hari ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 8 semester ganjil tahun pembelajaran 2020-2021. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, jangan lupa kalian selalu mengisi daftar hadir, karena kehadiran kalian itu sangat menentukan kalian nanti untuk mendapatkan nilai. Baik, kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang puasa-puasa sunnah. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang puasa makruh dan puasa haram. Nah, apa itu puasa makruh? Puasa makruh adalah puasa yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Itu pengertian daripada puasa makruh. Adapun yang termasuk dalam puasa makruh adalah pertama, menghususkan puasa pada hari Jumat. Nah, jadi menghususkan puasa pada hari Jumat itu adalah hukumnya makruh, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Juwayriyata bintil Haris wa hiya sha'imatun fi yaumil jum'ati faqala laha asumti amsi, faqalat la, qala aturidina an tasumi ghada, qalat la, qala fa'aftiri idzan, yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Juwairiyah binti Haris pada hari Jumat sedang ia berpuasa. Maka Nabi bertanya, apakah engkau berpuasa kemarin? Mereka menjawab tidak, jawabnya. Kemudian kata Nabi, apakah besok engkau akan berpuasa? Juga dia menjawab tidak. Maka kata Nabi, kalau begitu berbukalah kamu. Nah, jadi ya, dalam sebuah hadis ini menjelaskan Nabi pernah berkunjung ke rumah Juwairiyah. Nah, yang mana ketika Nabi masuk, ya, ketika itu Juwairiyah sedang berpuasa sunnah pada hari Jumat. Lalu Nabi bertanya, apakah kamu kemarinnya berpuasa, yaitu pada hari Kamis? Kata Juwairiyah tidak. Dan lalu Nabi melanjutkan, apakah besok pada hari Sabtu kamu akan berpuasa? Juga tidak. Maka Nabi mengatakan, berbukalah kamu. Nah, ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasai. Nah, jadi ya, yang pertama, kalau kita berpuasa mengkhususkan hari Jumat, maka itu hukumnya makruh. Tetapi kalau misalnya berkenaan dengan hari-hari tertentu, misalnya seperti bulan Ramadan kan, ya, itu tidak memandang harinya, karena ya, yang namanya bulan Ramadan itu adalah puasa 1 bulan. Atau berkenaan juga pada hari-hari tertentu, misalnya hari Arafah, misalnya hari Asyura, misalnya pada hari
ya, hari Muharram, itu tidak masalah. Namun alangkah baiknya di dalam melaksanakannya supaya tidak dihukumkan makruh, karena makruh itu adalah bila kita mengerjakan tidak mendapatkan pahala, tetapi bila kita meninggalkan mendapatkan pahala, maka alangkah baiknya dibaringi dengan hari sebelumnya. Misalnya tanggal 9 Zulhijjah itu jatuhnya ya pada hari Arafah itu pada hari Jumat. Maka alangkah baiknya kita iringi dengan hari Kamis, yaitu hari tarwiyahnya pada tanggal 8 Zulhijjah. Nah, jadi hari Kamis berpuasa, kemudian hari Jumat juga berpuasa. Itu alangkah baiknya. Tetapi bisa juga Kamisnya tidak berpuasa, tetapi nanti Sabtunya kita berpuasa, yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, yang dimaksud atau yang termasuk dalam puasa makruh adalah menghususkan puasa pada hari Sabtu. Nah, jadi bila berpuasa khusus hari Sabtu juga ya hukumnya makruh. Nah, hal ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, la tasumu yaumas sabti illa fi maftarada alaikum wa illam yajid ahadukum illa laha ghinabin au uda syajaratin fal yamdahu yang artinya, janganlah kamu berpuasa pada hari Sabtu, kata Nabi, kecuali mengenai yang diwajibkan atasmu. Dan seandainya seseorang di antara kamu tidak menemukan makanan kecuali kulit anggur atau batang kayu, maka hendaklah dimakannya makanan itu. Hadis riwayat Ahmad dan As-Sabus Sunnah. Nah, jadi ya mengkhususkan hari Sabtu juga puasa ini adalah hukumnya makruh, kecuali berkenaan puasa yang kita kerjakan ini adalah puasa nazar misalnya atau puasa qada, ya maka ya boleh kita mengerjakan. Tetapi apabila tidak ada berkenaan hari-hari tertentu atau kita mengerjakan bayar puasa kafarat atau bayar puasa denda atau puasa nazar, maka janganlah kita melakukan puasa pada hari Sabtu karena hukumnya makruh. Nah, kenapa? Karena kalau kita tetap berpuasa, maka tidak mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah. Malah kita meninggalkan hari Sabtu untuk berpuasa, khusus hari Sabtu, maka kita mendapatkan pahala. Siswa sekalian yang berbahagia. Nah, itulah ya, ada dua macam ya yang termasuk dalam puasa makruh. Yakni menghususkan puasa pada hari Jumat. Nah, yang kedua menghususkan puasa pada hari Sabtu. Baik, kita lanjutkan. Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian yang kedua, puasa haram. Nah, apa itu puasa haram? Puasa haram adalah puasa di mana pada hari-hari tertentu dilarang melakukan puasa. Apabila mengerjakan, mendapatkan dosa, dan apabila meninggalkannya, mendapatkan pahala. Nah, jadi yang dimaksud dengan puasa haram itu adalah di mana pada hari-hari tertentu kita dilarang untuk melakukan puasa. Nah, bila kita mentaatinya, tidak melakukan puasa, kita mendapatkan pahala. Tetapi bila kita melanggar, tetap kita melakukan puasa, maka malah mendapat dosa, bukan mendapatkan pahala. Memang puasa itu adalah baik. Tetapi kalau kita kerjakan pada hari-hari tertentu yang dilarang oleh Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka tidak mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah, malah mendapatkan dosa. Nah, adapun hari yang diharamkan berpuasa itu adalah yang pertama, puasa pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, jadi berpuasa pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya haram. Kenapa? Karena Allah menyuruh kepada kita untuk berbuka pada Idul Fitri itu, merayakan Idul Fitri hari kemenangan, hari kesucian. Setelah berpuasa 1 bulan penuh, maka kita melaksanakan Idul Fitri kembali kepada fitrah. Ya. Sedangkan Idul Adha itu adalah hari raya kurban, di mana pada hari itu kita setelah salat Idul Fitri, kita disunahkan oleh Rasulullah untuk menyembelih binatang kurban sebagai melanjutkan sunnah kenabian Ibrahim. Nah, pada hari itu kita pesta daging kurban, dimasak, ya, mau dimasak yang enak-enak, disate, masak gulai, dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi pada hari 2 hari raya itu diharamkan kita berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami hadainil yaumain amma yaumal fitri wa fitrukum bin saumikum wa amma yaumul adha wa kulu min sunukikum. Yang artinya, sesungguhnya Rasulullah telah melarang untuk berpuasa pada 2 hari raya, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi ya, 2 hari raya ini adalah larangan berpuasa. Bukan hanya sekedar larangan, tapi haram hukumnya bila kita melakukan puasa. Kalau hendak pina pa alimnya, pina pa iyainya, pina pa sesolehnya, atau pina orang yang abid dilihat, maka kerta hari raya tetap puasa. Ini adalah orang yang tidak paham dengan agama. Kemudian yang kedua, yang diharamkan berpuasa itu adalah puasa pada hari tasyrik. Apa itu hari tasyrik? Yaitu hari tasyrik itu hari di mana ya orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah itu melaksanakan ya melontar jumrah. Itu Jumratul Aqabah, Ula, Usta, Aqabah. Nah, sedangkan kita di tanah air ini, ya, hari tasyrik itu jatuh pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan ini ya kita haram berpuasa. Dan pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah ini masih dalam suasana ibadah korban. Nah, jadi ya menyembelih hewan korban itu boleh tanggal 10 Zulhijjahnya setelah salat Id, boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, dan boleh tanggal 13 Zulhijjah. Tetapi kalau sudah lewat tanggal 14, 15 itu dianggap bukan korban lagi, tapi dianggap sebagai sembelihan biasa. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah yang diharamkan berpuasa itu adalah puasa sepanjang masa. Ya, puasa sepanjang masa. Arti sepanjang masa tadi terus menerus. Ya, hari ini puasa, besok puasa, besoknya puasa, besoknya lagi puasa. Ya, tidak terkenal berbuka. Apakah di situ nanti hari raya tetap puasa, apakah hari tasyrik tetap puasa, ya, atau hari makruh tetap puasa. Nah, ini adalah larangan. Ya, larangan Nabi kita Muhammad SAW. Bila kita melakukan puasa seperti ini, maka hukumnya adalah haram. Sebagaimana jelaskan dalam sebuah hadisnya, la sama man samal abada.
Rawaul Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Artinya tidak berarti puasa orang yang berpuasa sepanjang masa. Nah, jadi kata Nabi kita Muhammad, tidak berarti atau tidak dinamakan berpuasa orang yang puasanya sepanjang masa terus menerus. Nah, ini adalah merupakan puasa yang haram. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Siswa sekalian yang berbahagia, demikianlah materi kita tentang puasa haram. Nah, jadi pada pertemuan ini kita membahas dua macam puasa. Pertama adalah puasa makruh dan yang kedua adalah puasa haram. Nah, mudah-mudahan kita sebagai orang Islam memahami ya tentang ibadah-ibadah puasa. Jangan kita asal-asal saja berpuasa. Jadi kita harus betul-betul memahami mana yang hari kita dimakruhkan berpuasa, mana juga hari yang kita dilarang atau diharamkan berpuasa. Karena ya kita mempelajari agama itu untuk melaksanakan ibadah sangatlah penting di dalam hidup ini. Karena Nabi kita mengatakan ya barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, kata Nabi, hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, jugalah hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya, ya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, juga hendaklah dengan ilmu. Kenapa? Karena kalau kita beribadah tanpa ilmu, maka ibadah kita sia-sia. Baik, Bapak akhiri pertemuan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.